Ke informasi selanjutnya, saudara, kapal motor Pelni Sirimau yang kandas di Pulau Meko, Nusa Tenggara Timur belum dapat dievakuasi. Tim SAR Maumere pun diterjunkan ke lokasi guna membantu proses evakuasi. Kapal motor Pelni Sirimau yang mengangkut 784 penumpang dan 55 ABK ini, saudara, belum bisa dievakuasi. Saat ini tim SAR Maumere dan juga TNI Angkatan Laut sudah turun ke lokasi guna membantu proses evakuasi KM Pelni Sirimau. Menurut Kepala Basarnas Maumere, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pelni untuk mengevakuasi dibantu kapal KM Garda Nusantara 14. Menurut rencana, proses evakuasi akan dilakukan saat air laut pasang. Tim juga bersiap untuk mengevakuasi para penumpang ke pelabuhan terdekat. Menurut tim Basarnas, kondisi kapal aman dan seluruh penumpang dalam kondisi sehat. Informasi yang kami dapatkan dari WC yang di lapangan, tim kami yang ada di lokasi menyampaikan bahwa air akan pasang full pada pukul 11 sampai dengan pukul 14.00. Pada saat inilah akan dilaksanakan kembali penarikan oleh KM Garda Nusantara 14 terhadap KM. Proses penarikan kapal motor Sirimau dipantau oleh tim SAR gabungan yang sudah berada di lokasi, saudara. Proses evakuasi KM Sirimau sendiri terdiri dari 3 planning, yakni penarikan dengan kapal Garda Nusantara 14, kemudian mengirimkan tugboat milik Pertamina Maumere atau mengevakuasi penumpang ke pelabuhan Lewoleba. Hingga saat ini, saudara, proses penarikan kapal dengan kapal Garda Nusantara 14 masih dilakukan. Diharapkan proses ini bisa berjalan baik sehingga kapal bisa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Bisa lolos keluar dari hambatan karang. Lalu seperti apa proses evakuasi dan penarikan KM Sirimau yang kandas di Lembata, Nusa Tenggara Timur, saudara? Kita tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Maumere, Iputu Sudayana. Selamat petang, Pak Putu. Selamat petang, Mas Cecil. Pak Putu, kalau kita lihat perkembangan evakuasi dari penarikan KM Sirimau ini sejauh mana hingga petang ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari Basarnas Kantor SAR Maumere, begitu terima laporan dari Posal Lembata, kami langsung aksi dan dapat kita sampaikan bahwa proses evakuasi KM Sirimau itu sudah kami laksanakan mulai tadi malam ya. Tadi malam kami laksanakan proses penarikan bersama dengan PT Pelni dengan menggerakkan KM Garda Nusantara 14 dari pukul 22 hingga pukul 24.00, namun hasil dari proses penarikan itu tidak signifikan. Artinya KM Sirimau belum bisa bergeser dari tempatnya kandas. Kemudian hari ini kami laksanakan lagi upaya penarikan dimulai pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan menggunakan KM Garda Nusantara 14. Namun hasilnya juga tidak signifikan. Nah, skenario pertama sudah kami laksanakan, kemudian akan kami laksanakan skenario yang kedua, berkoordinasi dengan pihak PT Pelni cabang Lembata dengan Pak Kacabnya, kemudian berkoordinasi dengan Dan Lanal Maumere, kemudian kami juga berkoordinasi dengan Kepala KUPP Lembata beserta Kapolres Lembata kami koordinasikan dan Polair Flores Timur. Nah, skenario kedua ini adalah akan kita pihak PT Pelni akan mendatangkan tugboat rencana awal dari Pertamina Maumere. Namun dari pihak Pertamina karena jadwal kapalnya sangat padat tidak bisa mengirimkan tugboatnya. Akhirnya akan didatangkan tugboat dari Kupang. Malam ini akan bergerak menuju ke lokasi. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa tiba di lokasi dan melaksanakan
upaya penarikan terhadap KM Sirimau. Kemudian skenario yang ketiga, apabila penarikan ini juga tidak berhasil, maka seluruh penumpang akan kita evakuasi menuju ke pelabuhan terdekat. Dan dapat kami update perkembangan terakhir pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, bahwa penumpang yang berasal dari Lewo-Leba yang berjumlah 83 orang, kami akan evakuasi. Kami turunkan dari KM Sirimau, kami akan kembalikan dan kami evakuasi menuju ke pelabuhan Lewo-Leba Lembata. Demikian, Mas Yasir. Kalau kita lihat tersangkut di Pulau Meko begitu. Pulau Meko ini kan kalau sepengetahuan saya, karena saya juga berasal dari Adonara, Lembata, ini adalah pulau pasir putih begitu kan di sana. Nah, apakah kendalanya ini menunggu hingga air pasang dulu sehingga baru bisa ditarik? Apakah kemungkinan ini bisa dilakukan? Atau jika air tidak pasang berarti otomatis opsi ketiga yang tadi Anda sampaikan, evakuasi semua penumpang ke pelabuhan terdekat yaitu di Lembata? Benar sekali, Mas Yasir. Jadi upaya penarikan ini kami upayakan bersama dengan pihak PT Pelni dengan mendatangkan takbut dari Kupang. Penarikan ini hanya bisa dilaksanakan apabila air pada posisi pasang penuh, posisi air pasang penuh. Kemudian kalau seandainya opsi ini tidak berhasil, maka opsi ketiga pasti akan kita laksanakan untuk menyelamatkan penumpang menuju ke pelabuhan terdekat. Demikian, Mas Yasir. Kalau seandainya akhirnya mengambil opsi ketiga, yaitu mengevakuasi semua penumpang ke pelabuhan terdekat, nanti mekanismenya akan seperti apa? Karena mengingat kalau kita lihat secara geografis, di Pulau Meko ini dekat dengan Pulau Adonara dan juga di Pulau Lembata. Baik, tadi kami sudah koordinasikan dengan potensi SAR yang terlibat di lapangan, termasuk dengan PT Pelni sendiri. Itu penumpang akan kami evakuasi, kami turunkan menuju ke KM Garda Nusantara. Kemudian sebagian juga akan kami bawa menggunakan Sea Radar dari Basarnas, Sea Radar dari Lanal Momere. Dan pihak PT Pelni juga sudah menyiapkan 3 buah kapal penumpang, kapal cepat di Lewo-Leba untuk membantu proses evakuasi ini. Jadi dengan armada yang ada, dengan alut yang ada, diusahakan proses evakuasi penumpang itu bisa berjalan lebih cepat. Demikian, Mas Yasir. Kemudian terkait dengan ini kan masih menunggu jika air pasang. Kemudian bagaimana dengan kondisi para penumpang yang ada di KM Sirimau ini? Baik, kami baru saja terima informasi langsung dari Mualim 1 KM Sirimau, kemudian dari anggota kami yang ada di lokasi, menyampaikan bahwa seluruh penumpang dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan posisi kapal dalam keadaan aman, tidak mengalami kerusakan ataupun kebocoran. Demikian. Baik, kemudian Pak Putu, ini kalau kita lihat secara geografis Pulau Meko ini kan merupakan pulau pasir timbul yang berada di antara kepulauan Lembata, kemudian di Adonara. Kenapa akhirnya KM Sirimau ini bisa kandas di pulau tersebut? Padahal secara umum seharusnya memang keberadaan Pulau Pasir Putih Meko ini sudah diketahui. Baik, terkait dengan penyebab kandasnya KM Sirimau, kami dari Basarnas tidak mengetahui secara pasti, dan itu merupakan nanti ada institusi lain yang akan mencari penyebab dari kandasnya KM Sirimau ini. Demikian, Mas. Baik, kita berharap proses evakuasi bisa berjalan lancar sesuai dengan 3 skenario yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan di sana. Terima kasih Kepala Kantor SAR Momere, Iputu Sudayana telah berbagi informasi di Kompas Petang.